Hai, welcome back to my channel A, B, C, D, E Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama saya, Apoteker Rilke. Di video kali ini saya akan membahas mengenai vaksin COVID-19, vaksin Sinovac yang sudah didatangkan pemerintah Indonesia beberapa waktu yang lalu. Apa itu vaksin Sinovac? Apa perbedaannya dengan beberapa vaksin COVID-19 lain yang sedang dikembangkan? Dan apa kabar terbaru atau informasi terbaru berkaitan dengan penggunaan vaksin Sinovac? Akan saya bahas di video saya kali ini, jadi stay tune sampai selesai. Sebelum kita berbicara mengenai vaksin Sinovac, ada baiknya kita tahu dulu apa itu sebenarnya vaksin. Jadi vaksin ini merupakan salah satu contoh dari produk biologi ya. Produk biologi itu produk yang bahan bakunya atau bahan asalnya adalah makhluk hidup. Contohnya seperti stem cell dan vaksin. Sekarang kita sudah memasuki bulan ke-9 sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi. Jadi ini sudah menjadi masalah kesehatan global atau dunia, sehingga berbagai perusahaan farmasi dan peneliti-peneliti berlomba-lomba mengembangkan vaksin COVID-19 untuk pencegahan tertularnya seseorang dari virus SARS-CoV type 2. Sebelumnya perlu diketahui juga mengenai uji klinis dari suatu obat maupun produk biologi. Jadi sebelum kita membahas tentang vaksin COVID-19 yang nantinya juga akan banyak berbicara tentang uji klinis, ada baiknya saya cerita dulu mengenai uji klinis itu sendiri. Jadi uji klinis itu merupakan uji yang dilalui oleh suatu obat ataupun produk biologi setelah uji preklinis. Uji preklinis itu adalah uji yang dilakukan berkaitan dengan zat aktif atau obat yang baru ditemukan ataupun produk biologi yang baru ditemukan kepada hewan uji. Setelah uji preklinis berhasil atau menunjukkan hasil yang baik, efektivitas dan keamanannya, uji preklinis akan dilanjutkan ke uji klinis. Jadi uji klinis merupakan uji dari bahan aktif obat maupun produk biologi langsung ke manusia. Nah, uji klinis itu sendiri punya beberapa fase. Ada fase 1 hingga fase 4. Uji klinis fase 1 itu melibatkan populasi yang jumlahnya relatif kecil, jadi tidak terlalu banyak dan jangka waktunya relatif lebih singkat karena dia berbicara ataupun berfokus pada keamanan dari obat ataupun produk biologi tersebut. Setelah uji klinis fase 1, uji klinis berikutnya adalah uji klinis fase 2. Uji klinis fase 2 melibatkan populasi ataupun subjek penelitian yang lebih besar, kemudian jangka waktunya juga lebih lama. Uji klinis fase 2 ini berfokus pada efektivitas dari obat maupun produk biologi yang diuji. Biasanya uji klinis fase 2 dibagi ke dalam 2 tahap, fase 2A dan fase 2B. Fase 2A akan berfokus ataupun berpusat pada dosing, jadi berfokus pada pengaturan dosis dari dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian atau uji klinis tersebut. Dan fase 2B itu berfokus pada efikasi atau efektivitas dari obat tersebut. Setelah uji klinis fase 2 berhasil atau menunjukkan hasil yang positif, yang baik, dia akan dilanjutkan ke uji klinis fase ketiga. Uji klinis fase ketiga ini melibatkan jauh lebih besar lagi populasinya, harus merupakan suatu penelitian ataupun uji randomized control trial. Artinya ada kelompok yang diuji, ada kelompok kontrol yang menerima placebo. Jadi ada kelompok uji yang menerima obat maupun produk biologi yang sedang diuji, zat aktif baru yang sedang diuji tersebut, dan ada kelompok yang tidak menerima obat ataupun produk biologi yang sedang diuji. Jadi menerima placebo ya, tidak ada bahan aktifnya. Untuk uji klinis fase ketiga, jumlah populasinya jauh lebih besar, biasanya ribuan orang, melibatkan lebih banyak ras, kemudian jangka waktu penelitian ataupun ujinya lebih lama dibandingkan fase 1 dan 2. Uji klinis fase 3 umumnya bisa berlangsung hingga 1 tahun ataupun lebih. Setelah berhasil, obat ataupun produk biologi yang melewati uji klinis
fase 3 dan menunjukkan hasil yang baik dari segi keamanan maupun efektivitas, karena uji klinis fase ketiga ini berfokus pada safety and efficacy. Jadi pada keamanan dan efektivitas dari obat maupun produk biologi yang sedang diuji tersebut. Setelah fase ketiga dari uji klinis ini berhasil atau menunjukkan hasil yang positif, semua data dan hasilnya dikumpulkan, dievaluasi, maka perusahaan farmasi dan peneliti-peneliti di dalam proyek ataupun pengembangan obat baru tersebut, produk biologi baru tersebut, dapat mengajukan yang namanya izin edar ke Food and Drug Administration. Dalam hal ini bisa lokal ya, yang setempat di negaranya, ataupun biasanya mengacu pada US FDA ya, dari Amerika Serikat. Kalau sudah ada approval atau izin diedarkan, maka produk tersebut, produk biologi maupun obatnya dapat diedarkan secara luas atau secara global. Ternyata tidak sampai di sini saja tahapan uji klinis, karena uji klinis masih ada yang namanya fase keempat. Biasanya disebut PMS atau Post Marketing Surveillance. Setelah ada izin edar, obat ataupun produk biologi tersebut dipasarkan, maka masih ada pengawasan yang dilakukan sehingga semua masyarakat maupun penyedia layanan kesehatan yang terlibat dalam penggunaan obat maupun produk biologi tersebut wajib berpartisipasi, melaporkan jika ada hal-hal yang didapatkan setelah pemasaran, entah berkaitan dengan efikasi ataupun efektivitas obat, keamanan ataupun safety-nya, dan juga kualitas dari obat dan produk biologi tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu tentang uji klinis dari fase 1 hingga fase 4, sudah sampai manakah vaksin COVID-19 ini berada? Ternyata vaksin COVID-19 dari semua yang sedang dikembangkan, rata-rata sedang berada pada tahap ataupun fase uji klinis ketiga. Jadi, telah sedang dilakukan uji klinis fase ketiga untuk vaksin Sinovac yang didatangkan oleh pemerintah Indonesia. Vaksin Sinovac ini diproduksi oleh perusahaan farmasi kerjasama di China dan di Indonesia, Bio Farma, juga Universitas Padjadjaran. Untuk vaksin dari Pfizer-BioNTech, dari Moderna, dan juga AstraZeneca juga sama sedang dilangsungkan uji klinis fase yang ketiga. Nah, kalau begitu, belum ada dong vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan izin edar ataupun approval dari US FDA. Iya, tepat sekali, belum ada vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan approval dari US FDA. Sekali lagi, hingga saat ini, hingga video ini saya keluarkan, pada akhir Desember 2020, belum ada vaksin COVID-19 yang di-approve oleh US FDA maupun FDA lokal ya, setempat dari negara-negara yang bersangkutan yang sedang memproduksi vaksin COVID-19 tersebut mengenai izin edar vaksin COVID-19. Lalu, mengapa pemerintah mendatangkan vaksin Sinovac sekian banyak, padahal belum mendapatkan izin edar dari US FDA ataupun FDA setempat, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia? Ada yang namanya Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat dari obat ataupun produk biologi apapun berkaitan dengan kasus COVID-19. Kita sudah ketahui bahwa Badan POM Indonesia sudah mengeluarkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat sebelumnya untuk obat Favipiravir dan Remdesivir. Nah, sekarang saya akan membahas 4 perbedaan dari vaksin Sinovac yang sudah pemerintah Indonesia datangkan. Jadi kerjasama pertama untuk vaksin COVID-19 antara pemerintah Indonesia dengan China, dan juga vaksin-vaksin COVID-19 lainnya seperti yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech, Moderna, dan juga AstraZeneca. Perbedaan yang pertama ada pada teknologi yang digunakan dalam pengembangan vaksin-vaksin tersebut. Untuk Sinovac, dia menggunakan teknologi konvensional yang lebih lama, yaitu menggunakan bagian dari virus SARS-CoV type 2 yang sudah dimatikan, sehingga dengan diberikannya vaksin tersebut ke masyarakat, diharapkan ada respon imun dari masyarakat tersebut sehingga terbentuk antibodi untuk melawan virus SARS-CoV type 2. Sedangkan untuk vaksin dari Moderna dan Pfizer-BioNTech menggunakan teknologi mRNA, jadi tidak menggunakan bagian dari si virus SARS-CoV type 2, tapi mereka membuat mRNA, jadi materi genetik seperti itu,
yang mirip dengan protein pada virus SARS-CoV type 2, sehingga dengan diberikannya vaksin tersebut nanti akan ada respon imun dan antibodi dibentuk untuk melawan virus SARS-CoV type 2. Sedangkan untuk vaksin COVID-19 dari AstraZeneca, mereka menggunakan DNA ya, DNA. Tidak menggunakan mRNA, tapi menggunakan DNA dari adenovirus yang dikembangkan pada simpanse. Jadi itu sedikit perbedaan mengenai teknologi pembuatan dari vaksin COVID-19. Yang kedua, perbedaannya ada pada harga dari vaksin COVID-19. Sinovac, untuk vaksin Sinovac yang dikembangkan, yang sudah didatangkan ke Indonesia beberapa waktu lalu, diperkirakan sekitar Rp200.000. Sedangkan untuk vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna harganya dipatok lebih tinggi dari vaksin Sinovac, dan untuk harga vaksin AstraZeneca ada pada harga yang paling murah. Perbedaan yang ketiga ada pada suhu penyimpanan ataupun cara penyimpanan dari vaksin COVID-19. Untuk vaksin Sinovac itu harus disimpan pada suhu seperti pada vaksin-vaksin lainnya, yaitu 2-8 derajat Celcius. Sedangkan untuk vaksin Moderna itu disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Dan untuk vaksin dari Pfizer-BioNTech disimpan pada suhu sekitar minus 70 derajat Celcius. Untuk vaksin dari AstraZeneca sama dengan vaksin Sinovac disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, ternyata suhu penyimpanan ini juga bisa mempengaruhi harga dan kemampuan dari negara-negara tertentu untuk mendapatkan vaksin ini, karena untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, salah satu keuntungan atau yang dicari adalah suhu penyimpanan ini, karena kalau kita datangkan vaksin dari Moderna dan Pfizer-BioNTech akan lebih sulit untuk menjaga suhu penyimpanan tetap baik, tetap terjaga pada suhu minus 20 dan minus 70 derajat Celcius. Kemudian untuk efektivitasnya seperti apa dari vaksin COVID-19 ini? Saya akan bahas hanya untuk 4 vaksin COVID-19 ini, karena yang kita tahu masih ada vaksin dari Rusia dan juga vaksin Sinopharm dari China juga yang sedang dikembangkan, yang sudah memasuki uji klinis fase ketiga juga ya. Tetapi untuk 4 vaksin COVID-19 ini rata-rata efektivitasnya mencapai 90% setelah penggunaan dosis kedua. Jadi sama seperti vaksin-vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 juga mencapai efektivitas yang baik setelah pengulangan dosis. Jadi 2 kali penggunaan untuk vaksin COVID-19 baru mencapai efektivitas sekitar 90%, bahkan ada yang mencapai 95%. Tapi pada penggunaan dosis pertama, efektivitasnya masih mencapai sekitar 50-60%. Jadi pada penggunaan nanti vaksin COVID-19 memang kita membutuhkan 2 kali vaksinasi. Ada yang berjarak 3 minggu, ada yang berjarak 4 minggu dari penggunaan dosis pertama. Lalu seperti apa informasi terbaru mengenai vaksin Sinovac yang sudah didatangkan pemerintah? Apakah sudah ada yang namanya izin edar darurat yang dikeluarkan oleh Badan POM Indonesia? Ternyata belum. Jadi Badan POM Indonesia masih memutuskan perpanjangan pengawasan untuk uji klinis fase ketiga, jadi mau diawasi hingga 6 bulan setelah penggunaan dosis pertama. Jadi fase ketiga uji klinis Sinovac di Indonesia dilakukan pada bulan Agustus yang lalu dan akan terus diamati hingga bulan Maret. Jadi izin penggunaan daruratnya juga akan terjadi setelah bulan Maret, setelah semua data dari uji klinis fase 3 dikumpulkan, karena Badan POM Indonesia masih mau memastikan efektivitas dan keamanan dari vaksin COVID-19 ini. Apakah setelah 6 bulan itu masih bagus, masih ada antibodi yang terbentuk, dan bagaimana keamanannya pada pengguna dari vaksin Sinovac ini. Nah, itu saja informasi yang bisa saya berikan berkaitan dengan vaksin COVID-19 hingga akhir Desember 2020 ini. Yang perlu kita ketahui bahwa vaksin COVID-19 masih terus berkembang, penelitiannya masih terus berlangsung, sehingga informasi mengenai vaksin COVID-19 akan terus diupdate atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Semoga saya masih bisa menyajikan video berkaitan dengan vaksin COVID-19 di bagian kedua yang berisi perkembangan terbaru dari vaksin COVID-19. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan video ini, silakan ajukan ke kolom komen. Dan juga kalau ada topik-topik video yang ingin Anda ketahui berkaitan dengan farmasi, entah itu mau diskusi ataupun edukasi tentang farmasi, silakan ajukan ke kolom komen. Kalau ini merupakan pertama kalinya Anda berkunjung ke channel YouTube saya, silakan subscribe
like video saya, aktifkan tombol notifikasinya, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga dan kerabat Anda jika Anda merasa video ini betul-betul bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya hingga akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, ingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Salam sehat, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya di channel YouTube A, B, C, D, E Farmasi bersama Apoteker Rilke. Bye-bye.